Jadi buat semester 1 di kimia nanti kita itu paling pertama akan belajar tentang atom dan molekul. Nah, kita kalau mau yang pertama kita bahas tentang atom dulu. Kalau dari Vio sendiri atom itu apa sih? Eh, Atom itu em, suatu partikel yang terdiri dari tiga subatom. Hmm? eh, ada proton, neutron, sama elektron. Ah, Terus kalau elektron itu yang mengelilingi, kalau proton itu di intinya. oke, sip ya. Jadi kalau secara definisi atom itu macam-macam. Ada definisinya Dalton, ada dari Bohr, ada yang modern. Tapi secara konsensus kita punya em, apa ya? Kita tahu kalau misalkan atom itu terdiri dari elektron di kulit, terus ada proton dan neutron di inti atau di tengah ya. Jadi di sini kita punya proton, kita punya neutron, terus kita akan ada kulit. Nah, di kulit ini nanti kita akan punya yang namanya elektron. Kalau secara simbol, misalkan nih kita punya atomnya adalah atom X. Nah, di sini nanti akan ada ini. Kalau Kak, Halo, ada A, ada Z. Halo, mau ikut atau ada mau yang disampaikan, Kak? ingin meninjau aja, saya lab ya. Oh, oke. Oke, di sini ya. Misalkan kita punya atomnya itu adalah atom X. Nanti kita akan punya di sini simbol A sama Z. A itu apa sih? Eh, Kalau nggak salah proton ya, proton. Nah, kalau secara nama kita sebut sebagai nomor massa, nomor atom. Benar. Nomor atom itu nunjukin jumlah proton. Oke ya, nomor atom ini nunjukin jumlah proton. Kalau Z itu apa? Proton tambah neutron. Sip. Proton tambah neutron atau kita sebut sebagai nomor massa. Isinya adalah proton ditambah dengan neutron. Oke. Nah, kan di sini tadi kita tahu ya atom itu ada eh, elektron, ada proton, ada neutron. Nah, sekarang elektronnya ada di mana? Maaf Kak, tadi kenapa Kak? Ini kan kalau penyusun atom itu ada proton, neutron, sama elektron. A itu Ya, ngegambarin jumlah proton, Z itu proton ditambah neutron. Nah, kalau si elektronnya sendiri digambarin dari mana? Kita bisa tahu jumlah em, elektronnya. dari A-nya, karena kan atom itu netral, berarti Heeh. jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Oke, sip ya. Kalau misalkan atomnya itu netral, dia nanti jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Kalau misalkan di sini nggak netral, ini ya, kalau atom kan pasti netral ya. X itu jumlah proton sama dengan elektron. Baru kalau kita punya ion, misalkan X2+. Kalau X2+ jumlah elektronnya berapa? X12 atau min itu min kan Kak? Oh iya, X2+, maaf. X2+. Berarti harusnya elektronnya bertambah dua ya. Bertambah 2 atau berkurang 2? Sebentar. Oke. Tambah dua, Oke, kalau elektron itu, elektron kan muatannya negatif ya. iya. Kalau misalkan kita ketambahan negatif, misalkan nih, ada 0. Kalau kita tambahin negatif 1, muatannya akan jadi apa? Negatif satu. Negatif 1. Artinya ketika kita menambahkan elektron, muatannya akan jadi negatif. Tapi kalau misalkan kita kehilangan elektron, elektron itu kan negatif ya. Jadi 0 dikurang negatif 1 nanti akan positif. Jadi kalau misalkan kita punya positif, artinya dia kehilangan, Dua elektron. iya, 2 elektron.
Jadi nanti jumlah elektron akan sama dengan proton dikurang, kan kehilangan ya, berarti dikurangin. Dikurang 2 sama dengan nanti proton minus 2. Kayak gitu ya, itu jumlah elektronnya. Kayak gitu. Aman ya, kalau buat ion sama atom. Aman nggak? Oke, sip. Nah, di sini kita akan kenal beberapa istilah buat atom. Ada yang namanya di sini nanti isotop. Ada juga namanya isoton. Ada juga namanya isobar sama isoelektron. Nah, apa nih masing-masing artinya? Kalau isotop apa, isoton apa, isobar apa? Isotop itu jumlah protonnya sama ya? Iya, jumlah proton sama. Nah, proton itu spesifik untuk unsur tertentu. Misalkan nih, kita punya C. C itu jumlah protonnya selalu 6. Kalau jumlah proton plus neutronnya, dia itu bisa macam-macam. Ada yang 13, misalkan. Ada juga yang 12 itu nggak masalah. Tapi jumlah protonnya untuk C selalu 6. Jadi jumlah proton itu spesifik untuk unsur tertentu. Gitu ya. Oke. Oke. Kalau isoton, Neutronnya jumlah neutronnya sama. Sip, isobar berarti eh AR-nya apa? iya, jumlah proton plus neutronnya ya. Iya. Kalau isoelektron, Ini ya kurang tahu sih elektronnya yang sama. iya, Atau, oh, isoelektron atau isoelektronik itu jumlah elektronnya sama. Gitu ya. oke. Oke, sip. Nah, oke, itu untuk perkenalan atom. Sekarang kita mau bahas tentang senyawa. Senyawa itu kan biasa bisa kita bedain jadi apa? Senyawa molekuler dengan senyawa ionik ya. Iya. Nah, ion. Senyawa molekul dengan senyawa ionik. Molekular. Nah, di sini em, kita mau bahas nih kalau misalkan di sini kita punya senyawa yang senyawa ionik, bukan ion ya. Bedanya ion sama ionik apa? Hmm, kurang tahu itu. Oke, bedanya senyawa ion sama senyawa ionik itu di sini kalau misalkan ini, kalau molekul mungkin bedanya sama ion. Boleh gini-gini. Senyawa molekul sama senyawa ion sama senyawa ion. Kalau senyawa molekul itu dia muatannya netral. Kalau senyawa ion itu punya muatan atau bermuatan bisa positif, bisa positif, bisa negatif. Kayak gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kalau senyawa molekul ada CH4. Nah, kalau senyawa ion, misalkan kita punya NH4+. Nah, ini bedanya senyawa molekul sama senyawa ion. Atau biasa kita bisa sebut cuman molekul sama ion, kayak gitu ya. Molekul itu yang netral, ion itu yang bermuatan. Nah, sekarang kita mau coba ke tata nama senyawa. Di sini kita mau tata nama senyawa ionik. Jadi di sini kita akan kenalan sama jenis senyawa. Jenis senyawa itu kan kalau dari muatannya tadi ada molekul sama ion. Nah, kalau dari jenis ikatannya kita akan belajar sama namanya ikatan atau senyawa kovalen. Satunya lagi adalah senyawa ionik.
ionik. ionik. Mm-mm. Kalau senyawa kovalen itu senyawa yang gimana? Kovalen non logam dengan non logam, kalau ionik logam dengan non logam. Iya, bener ya. Kalau kovalen itu yang non-logam, ionik itu yang logam dengan non-logam. Sip, kita mau coba belajar buat tata senyawa ionik dulu. Kira-kira kalau aku punya senyawa SNO2, terus ada PDO, TiO2, ada ZnO2, ZnO, ada MgBr2. Ini semuanya senyawa ion ya, senyawa ionik ya. Kalau misalkan dari penamaannya sendiri, kalau SNO2 apa, TiO2, ZNO sama MgBr2. Kalau menurut Vio, SNO2 apa namanya? SN itu apa ya? Aku lupa SN. SN itu kalau bahasa Indonesianya itu timah, tapi kalau secara namanya itu adalah stanum. Boleh Oh, bebas pakai stanum, boleh eh, pakai timah, boleh. timah timah 4 oksida. Ya, Timah 4 oksida. Oke, timah 4 oksida. Timah 4 oksida. Kalau TiO2, Ti titanium ya, titanium. titanium. eh, eh, lup- eh, aku lupa ada empatnya atau enggak sih, titanium oksida atau titanium 4 oksida di antara itu. Oke. Sip, tapi sense-nya udah bener nih sense-nya. Ada yang pakai 4, ada yang pakai nggak pakai 4. Atau ada yang pakai bilangan oksidasi, ada yang nggak pakai bilangan oksidasi. Kalau dasarnya itu apa sih? Ada yang pakai bilox sama yang nggak pakai bilox? Yang aku tahu kalau pakai bilox biasanya yang di golongan B ya. Oke, benar. Yang pakai bilox itu yang golongan D ya. Yang golongan B, golongan transisi. Nah, SN coba dibuka tabel periodiknya. SN kira-kira golongan transisi bukan? Oh, sebentar. Transisi itu maksudnya golongan yang B bukan sih? Yang B, B itu Oh iya. transisi. Eh, Yang golongan transisi, iya, iya. SN bukan golongan B. iya, SN bukan golongan B ya. Jadi kalau SN kita cukup timah oksida aja. Justru yang TiO2, Ti itu golongan B kan? Atau golongan transisi. Baru Iya. kita kasih di sini titanium 4 oksida. Nah, jadi intinya apa? Jadi di sini kalau kita punya senyawa ionik, nah buat senyawa ionik kita itu akan ngebagi penamaannya jadi dua. Yang pertama penamaan untuk kation atau yang bermuatan positif, dan nanti yang bermuatan negatif. Kalau untuk kation, kita biasa aja ya untuk nama nama logam atau nama kation aja. Terus khusus untuk yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu, itu kita sertakan, ditambahkan dengan bilangan oksidasinya. Nah, itu kenapa kalau golongan B atau golongan transisi kita pakai eh, ada empatnya, ada duanya. Nah, itu karena kalau golongan B bisa punya bilangan oksidasi yang macam-macam, nggak cuma satu jenis.
Kalau golongan A normalnya itu cuma satu jenis. Makanya untuk golongan A kita nggak perlu tambahin bilangan oksidasi. Kayak gitu. Kira-kira oke ya? Oke, Kak. Kalau ZNO gimana ZNO? Zinc 1 Florida. Zinc sat. Oh ini O bukan Cl. Oh, Maaf, maaf. eh, ZNO. Nah, zinc 2 oksida. zinc 2 oksida. Oke, nah terus kita punya pengecualian buat golongan B atau golongan transisi. Kalau misalkan di sini Zn, Zn itu hanya walaupun dia golongan B, tapi jenis bilangan oksidasinya Satu. itu cuman ada plus 2 aja, nggak ada yang lain. Karena dia cuman plus 2 aja, nggak ada yang lain, kita nggak perlu kasih 2, 4, dan lain-lain. Jadi kita cukup di sini seng oksida aja. Kayak gitu ya. Oke. Kalau MgBr2 berarti apa? Um, magnesium bromida. Magnesium bromida. Oke. Magnesium bromida. Jadi untuk ini tadi kation ya. Terus di sini ada anion atau yang negatif. Nah, kalau untuk penamaan yang negatif di sini nama unsur terus kita kasih akhiran ida. Kan oksigen ya. Oksigen N-nya kita buang jadi oksida kayak gitu. Brom jadinya jadi kan aslinya bromin, jadinya sekarang bromida kayak gitu. Itu untuk anionnya atau yang negatifnya. Oke. Itu kalau misalkan kita punya yang senyawa ionik. Kalau kita sekarang punya senyawa kovalen, tata namanya gimana? Tata nama senyawa kovalen. Nah, kalau buat senyawa kovalen, di sini kita harus em, mempertimbangkan jumlah atom. Kita mempertimbangkan jumlah atom. Kalau di kovalen kita nggak sebut dia sebagai kation atau anion ya, karena kan kation anion itu positif negatif itu yang punya adalah senyawa ionik. Kalau senyawa kovalen itu interaksinya bukan didasarin dari tarik menarik positif negatif, tapi penggunaan bersama. Jadi kita nggak pakai positif negatif ya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya senyawa kovalen itu kita harus mempertimbangkan jumlah atomnya. Di mana kalau jumlah atomnya satu, kita sebut dia mono. Kalau dua nanti di tiga apa? Tri, ya, Tri, empat, tetra, lima, penta, penta, enam, heksa ya. ya betul, heksa, tujuhnya hepta ya, Ya, 8, okta ya. okta, 9, 9 aku lupa. nona. Oke ya. Oh, 10-nya the kill. D, The aku lupa. deka. Oke ya. Oh, Dekade. Nah, itu kan dekade itu 10 tahun ya. Oke. Jadi 9 nona, 10 deka. Nah, kita harus mempertimbangkan jumlah-jumlah ininya. Misalkan kayak gimana? Misalkan kita punya N2.
O4. N2O4 kita sebut sebagai apa berarti? Di nitrogen Heeh. tetraoksida, pakai ida deh ya. Iya benar, 4 kan tetra ya. Oh, Tetraoksida, benar ya. Nah, kalau NO2, nitrogen dioksida. nitrogen dioksida. Oke, kalau NO, Nitrogen monoksida. oke, nitrogen monoksida. Nah, jadi intinya benar ya. Jadi intinya di sini kalau misalkan eh, ada yang di depannya cuma satu, kita nggak perlu kasih mono. Kayak ini nitrogen dioksida. N-nya kita nggak perlu tulis mononitrogen. Kayak gitu ya. Tapi kalau di belakang itu perlu. Jadi di sini nggak boleh kita sebut nitrogen oksida aja, tapi kita sebutnya nitrogen monooksida atau bisa disingkat nitrogen monoksida. Oke, itu adalah senyawa kovalen yang kalau dia biner. Nah, sekarang kita akan coba belajar untuk senyawa kovalen non-biner atau yang nggak cuma dua atomnya. Ini kalau non-biner ya. Non-biner yang biasa kita pelajari ada misalkan oh oke. Maaf, maaf. Ini bukan senyawa kovalen. Nah, ini ion-ion kalau misalkan tadi kan ini ion-ionnya ion-ion tunggal ya. Kalau ion-ionnya non-tunggal, misalkan ada apa ya? Ada CrO4. Namanya apa? Terus misalkan Cr2O7, MnO4. Nah, ini namanya apa? Kira-kira kalau CrO4 namanya apa? Eh, eh, yang bakal besar belakangnya at ya. Eh, Iya, kalau ada OO. OO-nya belakangnya at. Benar. aku lupa. Oke, Hmm, nggak apa-apa. Cr itu kan krom ya? Krom. iya. Jadi krom itu namanya adalah kromat. Nah, kalau Cr2O7 itu kita sebut dikromat. Kalau MnO4 kita sebut sebagai mangan. Nah, kayak gitu. Oh, no. Permanganat, boleh permanganat ya, Oh, karena O-nya ada 4 permanganat. Oke, sip ya. Ini adalah kalau misalkan yang eh, berikatan antara O sama logam. Nah, kalau sama non-logam ada juga ini. Ada PO4, 3 minus, PO4, PO3, 3 minus, SO4, 2 minus, SO3, 2 minus, namanya apa? itu itu yang paling bawah sulfit ya. Sulfit, Oh, benar. sulfat sulfit. Berarti Atasnya atasnya sulfat. sulfat. Oke. Itu yang PO4 terakhirnya at, kalau tiga it. Tapi aku lupa. It, iya. Sama it. Kayak gitu ya. Kalau yang 4 at, kalau yang 3 it. Iya. Depannya apa? Apa at? Fosfat. Fosfat, iya. Eh, fos, fosfat. Fosfit ya. Jadi fosfat, fosfit. Kalau ada ini apa? Mana ya? Ini sebentar. Kalau misalkan kita punya ada
BCl ya. Nah, apa ini namanya masing-masing? Hmm. Hmm. Ada hipernya ya? Ya, ada Nggak ada. hipo. Hipo biasanya kita Oh, sebutnya. hipo. Yang hipo yang mana? Paling ClO4. ClO4 itu kalau paling banyak kan berarti kelebihannya. Kalau tensinya tinggi, hipotensi atau hipertensi? Hiper. Hiper. Jadi kalau hipertensi itu tinggi, kalau hipo itu rendah. Jadi kalau tadi kalau yang Oh, banyak pakainya per aja. Jadi ini yang O4 kita oh, sebutnya perklorat. Nah, kalau yang bawah baru kita sebutnya pakai hipo. Hipoklorit gitu. Otomatis hipoklorit. otomatis yang ClO2 minus itu klorit ya. Yang ClO3 itu yang Urat. iya kayak gitu. Oke ya, jadi ini penamaan untuk beberapa senyawa yang non-biner. Sampai sini oke? Paham. Oke, sip. Kalau oke, kita coba buat. Nah, tadi itu atom dan molekulnya, kurang lebih inti dari atom molekul yang penting kita bisa nentuin mana ion positif, mana ion negatif, dan namanya. Nah, sekarang kita mau belajar juga sama bab yang selanjutnya, yaitu mol dan stoikiometri. Nah, tapi sebelum ke mol dan stoikiometri, di sini kita akan belajar tentang kelimpahan. Kelimpahan itu apa sih? Yang kayaknya yang ada persentase gitu ya. Iya, Eh, mol dan stoikiometri. Oke, benar. Ada persen-persen masanya atau persen kelimpahan. Tadi kan kita kenalan ya, kalau di eh, atom itu ada yang kita sebut sebagai isotop. Nah, isotop itu artinya C, misalkan atom C di alam itu bentuknya macam-macam. Ada yang C13, C14, C12, kayak gitu. Nah, itu ada komposisi masing-masingnya berapa persen di alam sehingga nanti kita akan punya massa rata-rata atau massa relatif rata-rata dari si atom-atom tersebut. Jadi di sini nanti massa rata-rata rumusnya akan sama dengan apa sih sigma dari perkalian antara persen kelimpahan dikalikan dengan massanya ya, massa isotop dibagi dengan 100 kayak gitu. Nah, itu untuk massa rata-rata. Misalkan kita punya tadi apa ya? Misalkan ada C. Ini isotop C. Ini persen kelimpahannya. Nah, misalkan C12 persennya itu adalah 98%. Yang C13 misalkan ada 2%. Nah, nanti buat masa rata-ratanya kita tambahin antara 12 kali 98 dan 13 kali 2 dibagi dengan 100. Kayak gitu ya. Itu untuk masa rata-rata. Sampai sini oke? Paham. Kakak, Hmm? itu maksudnya di alam ini itu cuma ada karbon doang yang kayak isotop yang kayak ada C12, C13 atau senyawa lain ada juga ya?
senyawa lain ada juga. Kayak misalkan kita punya hidrogen. Hidrogen itu ada hidrogen satu satu, ada hidrogen Oh, satu dua. 24. Oh, Kalau 24 itu helium. Tapi benar, helium itu ada 23. Contoh oh, lain. oke, paham. Iya, oke ya. Pokoknya banyak, nggak cuman Paham. ini. Hampir semua atom, atau semua atom sih pasti punya isotop, kayak gitu. Makasih, Kak. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau kenalan sama em, di sini adalah kita mau belajar tentang gini. Kalau misalkan kita punya senyawa N2O5, nah kalau secara stoikiometris ini kita bisa sebut kalau misalkan di dalam 1 mol, gini ya cara bacanya, di dalam 1 mol N2O5 terdapat 2 mol N dan 5 mol O. Kayak gitu ya. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kita lihat aja dari perbandingan valensinya. Kalau N-nya ada 2, berarti itu molnya 2. Jadi valensi sebanding dengan molnya. Nah, dari sini nanti kita akan dapat yang namanya persen komposisi. Nah, biasanya kalau persen komposisi kita itu nyatainnya dalam bentuk persen massa. Jadi misalkan di sini, misalkan persen komposisi dari X. Jadi nanti itu akan sama dengan massa X dibagi massa total dikalikan dengan 100%. Itu yang kita sebut persen komposisi dalam suatu senyawa. Tapi kan kalau misalkan kita punya suatu senyawa, valensi itu kan menyatakan jumlah mol ya, bukan jumlah massa. Tapi nyatain jumlah mol. Jadi kalau kita mau nentuin persen komposisi, gimana caranya? Caranya berarti kita bisa pakai kayak gini. Selain pakai massa X per massa total, kita juga bisa pakai valensi dikalikan dikalikan AR dibagi dengan MR total dikalikan dengan 100%. Kayak gitu ya. Itu untuk persen komposisi. Oke. Sip sampai sini? Paham. Kenapa, Kak? Oh, sampai sini oke ya? Oh, paham, Kak. Oke, sip. Nah, itu tadi kalau misalkan stoikiometri dalam satu senyawa. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya stoikiometri untuk reaksi, nah, di sini kita akan belajar tentang stoikiometri reaksi. Misalkan kita punya N2 ditambah dengan O2 menghasilkan tadi N2O5. Nah, kalau misalkan kita mau bikin stoikiometri, kita harus setarain dulu reaksinya. Kalau misalkan kita punya kayak gini, setaranya gimana? Em, O2-nya dikasih 5/2. Terus Betul. dikali 2 semua. Boleh dikali 2 semua, jadi nanti kita akan dapat 2N2 ditambah 5O2 menjadi N2O5. Nah, artinya di sini cara bacanya nanti setiap 2 mol
N2 bereaksi dengan 5 5 mol, mol hah, O2 menghasilkan apa? menghasilkan 2 mol N2O5. Iya, 2 mol N2O5 gitu cara bacanya. Nah, akibatnya nanti kalau kita punya, misalkan aku punya 2 mol N2 direaksikan dengan 4,5 mol O2. Nah, kira-kira berapa banyak N2O5 yang terbentuk? Eh, eh, itu 4,5 mol ya. Iya, 4,5 mol. Berarti satu Apa N2O5-nya yang terbentuk satu? sebentar sebentar. Oke, 1,8. 1,8 atau 1,62? N2O5-nya kan. Iya, 1,8 ya. Oke, tapi intinya kita harus cari dulu yang namanya apa? Reaksi pembatas ya? Iya, Mm-mm. Reaksi pembatas gimana cara Vio nyarinya tadi? aku eh, kan itu eh, 1 mol N2 itu Hmm? gimana ya? 1 mol N2 itu nilainya itu 1 mol. Hmm. Tapi kan berarti kalau 1 mol kepake 1 mol N2, O2-nya itu bakal kepake 5 Iya, dikali. Cuman kan itu cuma ada 4,5. Jadi nggak cukup. oke, sip. Kalau 2 mol N2 butuhnya 5 gitu kan ya? Iya, Tapi nggak cukup. Oke, makanya di sini O2-nya akan berperan sebagai pembatas ya. Boleh. Jadi iya, pakai logika itu boleh, pakai hitung-hitungan kayak gini juga boleh. Kalau mau cari reaksi pembatas, kita juga bisa pakai di sini mol dibagi dengan koefisien. Kita cari yang paling kecil. Jadi kalau misalkan untuk N2 itu adalah molnya 2, koefisiennya 2, jadi ketemu 1. Sedangkan untuk O2 itu adalah 4,5 dibagi 5, 0,9 ya? iya. 0,81 atau 0,9, 0,81. 9 dikali 5, iya 0,81 ya? Iya. bukan 0,9 ya, Kak. Oh, 0,9 ya, maaf, maaf, maaf. 0,9. Oke, nah jadi karena 0,9 lebih kecil daripada 1, makanya O2 berperan sebagai pereaksi pembatas. Kayak gitu juga nggak masalah ya. Ini jadi pembatas. Oke, nah berarti kalau misalkan pembatas di bagian R harus habis ya. Oke, Iya. berarti di bagian N2 berapa tuh? Berarti 1,8. 1,8 ya. Oke. Iya, 1,8 di sini juga harusnya 1,8 karena koefisiennya sama ya. iya, Oke, jadi nanti ini sisanya 0,2, ini habis, ini 1,8. Jadi nanti N2 yang terbentuk adalah 1,8 mol. Kalau mau cari masanya, gimana? Hmm, massa berarti mol dikali mr. Iya, betul. Kalau kita mau cari massa, untuk cari massa, itu akan sama dengan mol dikalikan dengan MR sama dengan 1,8 dikalikan dengan 28 ditambah berapa tuh? 60. 80. Oke, Kalau jadinya 5 80. Hmm, iya jadinya berapa?
108 O- Oke, dikali satu. 108 ya. Jadi berapa? Bentar, aku pakai kalku. Boleh pakai kalkulator dulu. Ini aku juga lagi Satu nyetak. sembilan 194,4. Oke, 194,4. Nah, kalau misalkan ternyata dari reaksi antara N2 yang 2 mol dengan O2 yang 4,5 mol, ternyata hasilnya, kalau misalkan hasilnya cuman 170 gram, berarti ternyata jika hasil hanya 170 gram, maka di sini kita akan punya yang namanya persen hasil. Persen hasil ini, nama lainnya bisa persen rendemen, bisa juga yield ya. Nah, kalau misalkan kita ditanyain yield atau persen hasil atau persen rendemen, kita pakai massa hasil dibagi dengan massa secara teori ya. Oke. Masa secara teori itu maksudnya ya, kalau dalam kasus ini itu 194,4 ya. Mm-mm. Kalau sempurna kan Kalau 194,4. Mm-mm. kalau masa hasil berarti yang kita timbang secara langsung ya. Iya, yang kita timbang secara langsung yang kita dapat 170. Berarti nanti 170 dibagi 194,4 dikalikan dengan 100% gitu ya. Oke, oke. Ketemunya sekitar 87,4%. Nah, ini adalah yield atau persen hasil yang kita dapat. Sampai sini aman ya berarti ya. Aman Kak. Oke, kalau aman kita coba buat ngerjain latihan soalnya. Nah, ini kita diminta, kita punya tabel antara isotop, massa relatif, dan persen kelimpahan. Kalau kita punya massa relatif sebesar sekian itu, yang di bagian A kita ditanyain, berapakah persen kelimpahan isotop B dan C? Idenya apa? Ini perbandingan biasa bisa gak sih atau gak bisa ya? Bisa pakai perbandingan biasa gimana tapi caranya? Mungkin du, 23,9856 Hmm? per Biar per 24,9858 eh, sama dengan 78,99% persen per 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 X. per X. Kalau Oke. gini bisa gak ya? Oh, oke. Nah, kalau kayak gini nanti eh, nggak bisa kayak gini. Kenapa? Karena di sini dasar kalau kayak gini berarti kita ngebandingin antara yang 23,98 sama 24,98 aja. Padahal, Oh, padahal komposisinya di situ ada tiga kan, dan totalnya itu adalah total dari tiga komposisi itu adalah 24,305. Nah, jadi kita nggak bisa pakai perbandingan kayak gini aja. oh, Hmm, apa yang oh, harus kita lakuin berarti? kalau itu berarti 100%-nya itu 24,305 ya? Oh, 100%-nya itu, maksudnya kalau 24, misalkan ada 100% isotopnya, rata-ratanya iya, ini rata-ratanya, ini rata-rata.
24305 itu rata-rata atau kita sebut sebagai AR-nya tadi itu loh, AR rata-rata. Nah, jadi balik lagi, karena ini rata-rata, rata-rata itu kan diperoleh dari merata-ratakan ini semua kan ya. Nah, Iya. jadi berarti kita bisa pakai di sini sigma dari massa relatif Em, atau kelimpahan dulu boleh. Kelimpahan kali masalah relatif Iya, massa relatif boleh, massa isotop boleh, boleh ya. Dibagi dengan 100. 100. Iya, kayak gitu. Nah, kita punya rata-ratanya udah 24,305. 305. Berarti sama dengan apa? Berarti em, itu gak bisa dibulatin ya, yang 23,9856 Mm-mm. ini. Nah, kalau misalkan ada kayak gini, kita hindari ya buat ngebuletin karena nanti hasilnya bisa bedanya banyak kayak gitu. Oke. Berarti 23,9856 Mm-mm. dikali dikali 0,7899. Oke, boleh dikali 0,7899. Kalau kayak gitu berarti udah nggak perlu dibagi 100 ya. Oke, Oh, oke. terus? Terus tambah 24,9856 Mm-mm. kali dimisalin bisa. Oh, oh, kali X. Kali Kali X. X. Oke, boleh, betul. Ditambah Oh, ditambah 25,9826 dikali kali 0,7899. Bisa dikali nggak? berapa? 1 min X min 0,7899. Iya, bener ya. Nanti X-nya akan ketemu. Yuk, kita cari dulu bentar. Berapa sih? 24,305. Nah, ketemunya sekitar 10 ya, 10,049. Sama nggak? Bukan 10, maksudnya 0,1. 0,10049. Sekitaran seginilah ya. Ya. Ini adalah X-nya. Berarti nanti persen Y, persen yang bagian C
Ini berarti persen B ya. Persen C nanti akan sama dengan 1 dikurang 0,789 dikurang dengan X ya. Jadi Iya, 1 dikurang ini dikurang segini ya. Sekitaran berapa? Ketemunya sekitar 10,960,1096. Jadi kalau dijadiin iya. persen, di sini adalah 10,049%, yang ini adalah 10,96%. Kayak gitu. Itu yang bagian A. Gimana? Kak, 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 Hmm? ini rekamannya ntar nanti dikasih gak ya? Recordnya ntar aku upload di Drive ya, sama catatannya. Oh, oke, Kak. Oke, oke, sip. Itu yang bagian A. Sekarang ke bagian B yuk. Bagian B, katanya, tentukan atom yang mungkin. Jika atom dengan kelimpahan isotop terbanyak memiliki proton sebanyak 12 buah. Tuliskan konfigurasi elektron tersebut. Kalau dia punya protonnya 12 buah, berarti atomnya siapa? Yang 12, karbon. Enggak, Yo, di tabel periodik coba. MG, magnesium. Hmm, Iya. MG ya. Kak, Heeh. eh, Kalau protonnya harus dihafal ya. Maksudnya kayak senyawa ini punya proton segini, itu semua harus dihafal ya? kalau ujian dikasih tabel periodik nanti. Oh, oke. Jadi bisa kita kita baca tabel periodiknya. Kayak gitu. Oke ya. Kalau Kak, MG. Kalau konfigurasi elektronnya berarti gimana? masih bentar. Berarti bawahnya 12. Bawahnya 12 betul. Atasnya berarti 24 ya. Eh, paling banyak kan yang ini ya, 23,9. Iya. Kalau 23,9 berarti nanti proton ditambah neutronnya 24. Konfigurasi elektronnya gimana? Hmm, 2, 282. Oh, 2, Oh, 28, 282 ya. Oke, nah iya. sekarang kita belajar eh, kalau buat konfigurasi elektron itu pakai yang 1s, 2s, atau Hmm, kalau mau pakai konfigurasi atom gas mulia. Yang kayak gitu gimana? gas ya, aku belum belum hafal. Aku lupa yang semuanya sih. Maksudnya Mm-mm. elektronnya aku lupa. Tapi kalau yang satu yang pakai SS itu berarti 1S2, Mm-mm. 2S2, 2s2 sip. Terus 2P, P maksimum 6 kan kalau nggak salah. 6. 2P6, Heeh. Heeh. 3S2, 3s2 sip. bener deh. Udah ya? Udah 12 ya? Oh, oh ya Kak. Heeh. Udah Kak, 12. Mm-mm. itu kenapa 24 ya atasnya NG? Maksudnya kalau dari data-data yang di sini kenapa bisa 24 ya? Oh, oke. Karena kalau yang di atas ini kan dia nomor nomor massa ya, proton ditambah Iya, neutron. Nah, iya.
biasanya di sini itu kita jadiin yang bulat, kita buletin. Nah, di sini katanya yang mau kita bikin adalah isotop terbanyak dengan kelimpahan isotop terbanyak. Kelimpahan isotop terbanyak kan yang A, ya enggak? Oh iya, Iya, jadi 23,98 kita bulatin jadi 24. Kayak gitu. itu buletinnya gak selalu ke atas kan, bisa ke bawah tergantung belakang Mm-mm. komanya. Tergantung Oke, komanya Kak. itu deket Paham, kemana. Kayak gitu ya. paham Kak. Bagus. Nasib. Oke, nah sekarang kalau misalkan mau pakai konfigurasi gas mulia, nanti kan kita boleh lihat tabel periodik juga ya. Eh, Ya, nah ini 226 itu kan ada, iya ya 226 itu 10 ya. Yang punya 10 itu apa? NE ya. iya. Jadi ini bisa NE Berarti 3S NE 2. 2, oh iya, 3 S2. 3S2. Kayak gitu ya. Nanti sip. Aman ya? Sampai sini? Aman, Oke, aman. sip. Aku hapus dulu, nanti aku kasih ininya, catatannya. Bagian C. Sejumlah garam sulfat dari atom ini memiliki massa seberat sekian. Tentukan massa senyawa oksida dari atom ini jika sejumlah berat yang sama dari atom pada garam sulfat ini membentuk senyawa oksida dengan kemurnian 92%. Sebentar. Mm-mm. Nggak apa-apa, dibaca, dipahami dulu kalimatnya. Oh, aku coba pahami dulu. Heeh. Aku maksud soalnya gimana sih, aku kurang paham yang C. Jadi senyawa senyawa ini punya garam sulfat seberat 12,03 ya maksudnya. Mm-mm. Nah, jadi maksudnya gini, eh garam sulfat dari atom ini apa? Atomnya kan Mg ya. Ketika dia jadi garam sulfat, senyawanya apa? Garam berarti N Mg, oh, bener. MgSO. sulfat. Oke, kalau misalkan si atom Mg kalau misalkan atom Mg seberat X membentuk MgSO4 kayak gitu ya, itu masanya akan jadi 12,03 gram MgSO4. Nah, oke, kalau kita punya Mg seberat X, itu akan membentuk 12,03 gram MgSO4. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau atom Mg seberat X ini membentuk eh, senyawa oksida, berarti kalau kayak gitu, membentuknya itu adalah membentuk MgO ya, kalau senyawa oksidanya ya. Nah, beratnya itu berapa? Kalau Iya. sama-sama di sini Mg seberat X. Nah, itu dulu sampai Oh, sampai ini. Nah, itu sampai ini. Buat Kak, 92%-nya nanti. Kenapa? itu kan soalnya kasih tahu tentukan massa senyawa oksida. Berarti Mm-mm. walaupun soalnya itu gak kasih tahu kalau Mg-nya bereaksi dengan oksigen, tapi dari informasi massa senyawa oksida, kita itu udah harus tahu ya kalau dia itu bakal membentuk MgO. Iya. Oh, oke. uh tapi kalau dari Vio tahu nggak kalau senyawa oksida yang dimaksud itu MgO? Aku tahu senyawa oksida itu yang ada oksigennya biasanya. Heeh.
Cuman aku nggak tahu kalau ternyata maksud soalnya itu Mg-nya bakal bereaksi dengan oksigen. Oh, iya, iya. Iya, di sini walaupun dia nggak ngasih tahu kalau dia bereaksi, ini dia dikasih tahu kalau misalkan jadi senyawa oksida kayak gitu. Oh, Walaupun, hmm. iya, berarti berapa tuh kira-kira? Dengan kemurnian 92% berarti maksudnya Mg dalam MgO itu ada 92% ya, Kak? Oh, bukan, bukan Mg dalam MgO-nya itu adalah 92%, tapi kalau misalkan MgO dalam suatu sampelnya itu kemurniannya 92%, kayak gitu. Berarti total sampelnya itu berapa? Eh, 100. Nah, makanya sebelum kita abaikan dulu, oke, kita kalau misalkan ada soal kayak gini, kita step per step dulu ya. Kita sampai sini dulu. Nah, kita sampai sini dulu. Oke, kalau sampai sini dulu, kita kan diminta buat nentuin massa dari MgO-nya. Berapa dulu deh massa MgO-nya kalau sampai sini? Hmm, bisa perbandingan. Nggak bisa ya? Benar, Oh, nggak bisa. benar Um, perbandingan. Perbandingan apa? um, berhubungan dengan MR-nya ya? Iya, benar. Massa MgO banding massa MgSO4 kan berarti akan sama dengan perbandingan MR aja ya. Berarti Iya, MR MgO banding MR Mg MgSO4. SO4. Berarti massa MgO sama dengan dibagi MR MgSO4 dikali massa MgSO4 ya. Iya, Mg itu 24. S itu berapa? S32 ya? 32. Oh, 16. 16. Oke, yuk. Berapa berarti? Itu MgO berarti 40. 40. Kalau yang bawah, saya, bentar. Hmm, Kosong. berapa? Satu yang bawah, MgSO4. Hah? 120 ya? 120. Iya. Oke. Dikali 12,03. Sip. Berarti sama dengan Berarti 12,03 dibagi 3 ya? 4,01. 4,01. 4,01. Oke, ini adalah massa MgO. Nah, sekarang ini kan baru sampai sini ya. Sekarang katanya kalau misalkan kemurnian senyawa oksida itu adalah 90%, artinya kan kalau misalkan kemurnian itu, misalkan kita punya emas, tapi emas itu ada campuran pengotornya biasanya ya. Kan emas itu Eh, nggak semuanya 24 karat ya, ada yang berapa karat. Kalau kalau yang nggak murni itu biasanya ada campuran, misalkan campuran titanium atau apalah kayak gitu. Nah, sama di sini kalau kemurniannya 92% artinya MgO-nya itu cuman 92% dari total massa sampel yang kita punya. Kalau kayak gitu berarti massa sampel yang kita punya ada berapa? perbandingan, Mm-mm. bisa ya? Iya, pakainya Perbandingan perbandingan. berarti 92% Mm-mm. per 100%. Mm-mm. Bisa ya?
sama dengan 4,01 Per X per ya. X. Benar. Jadi X sama dengan 100 per 92 dikali 61. 4,01. Iya, kayak gitu ya. Jadi caranya ya. Iya, paham, Kak. Ketemunya 4,358. Kak, Hmm? tipe soal kayak gini itu termasuk masih gampang ya kalau nanti masuk kuliah pas TPB. Iya, ini masih kayak soal awal-awal. Jadi kalau misalkan TPB itu kan ujiannya itu biasanya 2 kali ya, UTS sama UAS. Terus nanti ada selingan kuis-kuis kayak gitu. Nah, ini soal ini kan baru bab 1 ya, baru bab atom dan molekul. Ini tergolongnya Hmm, masih yang pemanasan kayak gitu. Kak, Mm, berarti nanti dalam satu semester ujiannya itu sudah pasti cuma 2 kali ya di Iya, semua matkul TPB. Oh, matkul terus 2 TPB. iya, matkul. Ntar kan ada kuis. Itu kuisnya itu open book atau gimana ya? Kalau kuis itu ada 2 jenis. Pertama kuis kelas, sama yang kedua itu namanya kuis bersama fakultas atau KBF kan. Kalau KBF itu nggak open book, pasti kayak semi-semi ujian gitu, cuman materinya lebih dikit. Oh, itu Mm-mm. kuisnya Kalau semua mm, dadakan atau gimana ya? kalau kuis bersama fakultas nggak dadakan, nanti dikasih tahu 1 sampai 2 minggu sebelumnya kalau kuis bersama. Kalau kuis kelas, nah itu murni terserah dosen mau kayak gimana. Bisa ada, bisa enggak, bisa dadakan, bisa enggak, kayak gitu. Kalau Oh, berarti kalau ada kuis gitu masih ada tugas nggak ya? Masih ya? Tergantung. Itu pokoknya kalau kuis, kelas sama tugas itu depend on sama dosennya gitu loh. Terserah Oh, dosen mau paham. gimana. Cuman, sebentar. Aku kasih tunjuk deh yang semester ini. Nggak perlu khawatir kalau buat kuis karena... Nah, jadi buat setiap ujian, kuis, sama praktikum itu nanti akan ada persentasenya masing-masing. Nih, aku kasih lihat. Oh, Kelihatan? aku lihat Kak. Nah, kuis ini kan totalnya 10% ya. Iya, Kuis ini isinya KBF, kuis kelas, sama tugas. Itu 10%. Jadi KBF, kuis kelas, sama tugas tuh digabungin. Jadi nilai kuis. Porsinya berapa? 10%. Buat tentuin indeks akhir. kalau mau dapat nilai A emang susah ya Kak katanya di TB. Jangan dipikirin susah dulu. Kalau dipikir-pikir, kimia itu A-nya cuma 72 apa 70 ya? Oh, oke Kak. 70 sampai 72 lah. Fisika, ini kimia. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Fisika itu 75 kalau nggak salah. Kalkulus juga 75 kalau nggak salah ya. Tapi Oke Kak. amannya kita anggap semuanya 75. Kalau kalkulus sama fisika 75. Kalau kimia setahu aku sih 70 ya. Cuman kita anggap 75 aja lah. Kayak gitu. Oke Kak. Mm-mm. Dan kalkulus itu nilai maksimal adalah 40 setiap ujian. Oh, oke. Kalau fisika kimia 100. Kalau kalkulus cuma 40. Oke Kak. Paham, Mm-mm. paham. Oke, kayak gitu ya. Kalau susah atau enggaknya, gini. Emang kalau misalkan soal ITB buat TPB itu nggak segamblang soal SMA. Kalau soal SMA kan jelas ya, soalnya Iya, adalah A ditambah B, hasilnya berapa. Nah, kalau apa namanya, kalau TPB, aku kasih tipe soal yang lain ya, sebentar. Kakak.
Apa? Itu asisten dosen itu harus dapat nilai A ya? Kalau mau jadi asisten dosen, Iya. kalau gini, biasanya umumnya asisten dosen itu adalah murid bimbingannya si dosen. Oh, Mm-mm. Kalau mau jadi asisten dosen pun itu macam-macam. Nggak cuma satu jenis gitu loh. Asisten, oke. misalkan asisten buat di labnya dia. Kalau aku kan kimia ya dulu. Kalau matematika aku kurang tahu. Itu sistemnya gimana. Kalau asisten di aku, itu ada yang buat asisten labnya beliau, ada asisten nanti di kelas, kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan asisten di kelas, antara dia udah emang S2 ya biasanya, karena mau biasanya S2 kan udah ada orientasi buat jadi dosen, atau enggak, Iya. dulu sih di zaman aku ada asisten yang dari S1 kayak gitu. Tapi emang kakaknya itu apa ya? Ya udah setara kayak anak S2 gitu sih. Oh, paham, Kak. Mm-mm. Tapi nanti asisten itu banyak kok. Ada yang S1 buat kalau di apa namanya? Kalkulus. Nah, dulu tuh kalkulus ada asisten yang masih S1. Dia ngajar tutorial. Tapi kalau yang fisika dulu di aku itu asisten dosennya itu udah S3. S3 pun masih jadi asisten dosen. Jadi itu bener-bener tergantung dosennya sih. Oke, Kak. Mm-mm. Paham, Kak. Oke. Pengen jadi asisten dosen ya? Enggak, Kak. Enggak tahu, Kak. Kalau pengen paling ini aja, apa nanti kalau udah bimbingan ke dosen bilang aja pengen gitu jadi asisten dosen. Biasanya dosen itu dosen pembimbing ya, itu ngedengerin kita itu orientasinya gimana, terus nanti diarahin kayak gitu. Oke, Kak. Nah, aku mau kasih tunjuk soal-soal yang biasanya Ujian ya? Atau UTS? UTS. Jadi gini, UTS satu itu sama UAS itu sebenarnya sama aja, cuman babnya itu beda. Jadi kan kita balik lagi nih ke sini nih. Mana sih tadi? Nah, ini ya. Kalau kimia itu di semester satu ini kan ada 10 bab ya. Ini Iya. semester 2 maaf. Yang semester satu aku belum dapat yang tahun kamu. Nah, ini kan ada 10 bab. Nanti ujiannya itu dibagi dua. Jadi 5 bab 5 bab. Yang ujian pertama kita sebutnya UTS, ujian kedua itu kita sebutnya UAS. Nah, jadi sama aja apa namanya? Oh, Cuman kayak dibagi dua aja kayak gitu. paham, Kak. Mm-mm. Nah, soal yang tadi aku kasih ke Vio itu sebenarnya soal UTS ini, tapi aku lupa UTS tahun berapa. Ini tipe-tipe soal UTS. Oke, Kak. Paham, Kak. Mm-mm. Ini kalau yang tipe-tipe masih bab satu ya. Bab satu masih kayak gini. Nanti kalau udah ke bab-bab selanjutnya, soalnya tuh panjang, cuman kebanyakan cerita, nggak nggak beneran soalnya panjang. Nanti deh kita sambil jalan sambil lihat ya. Oke, Kak. Mm-mm. Sip, coba ini. Hmm, sebentar. Afinitas elektron dari atas ke bawah itu, eh, Afinitas dari afinitas elektron terbesar. Siapa yang punya afinitas elektron paling besar? sebentar. Itu ya di golongan 7A ya? Golongan 7A paling atas, alias si F ya. Ya, F. Jadi intinya berarti dari bawah ke atas akan naik, dari kiri ke kanan akan naik. Nambah. Mm, Cuman jangan lupa nanti ada pengecualian-pengecualian. Oke, Kak. Berarti, eh, Berarti sebentar.
Yang kedua itu, oh ya, Yang kedua itu, oh, yang mana? Yang ini. iya, Oh, oh itu berarti golongan 16 ya. Oke. iya, Terus iya. Uh, terus, terus yang paling bawah yang nomor 4 berarti golongan 15. paling bawah yang keempat golongan Iya. 15. Nah, terus Terus yang unsur satu itu 14, 14, satu lagi 13. satu lagi 13 ya. Oke, sip. Nah, jadi eh, merhatiin ada yang sedikit aneh nggak? Kenapa sih 1, 3, 4 minus minus minus, tapi yang dua plus? Hmm, karena nggak tahu, karena kerapatan kayaknya enggak ya, karena ikatan senyawanya atau Nah, gini, kan tadi ada yang namanya pengecualian ya. Kita definisiin dulu, afinitas elektron itu apa? lupa, karena sel itu energi ya, energi Iya, yang sip dibu energi. eh dibu aku juga nggak terlalu ini ya, definisi formalnya apa. Intinya afinitas elektron itu adalah kemampuan menarik elektron. Mm, elektron, kayak gitu. Semakin besar afinitas elektronnya, dia itu akan semakin senang atau akan semakin mudah buat narik elektron. Makanya F itu dia akan punya afinitas elektron paling besar karena F itu narik elektron kuat banget kayak gitu. Nah, sekarang kan ini adalah periode 2 golongan 13 sampai 16. 13 sampai 16 ini sama aja 3A sampai 6A ya. ya. Nah, kalau golongan 13, golongan 13 itu konfigurasi elektronnya yang konfigurasi elektron valensi ya. Kita akan tulis konfigurasi elektron valensi. Untuk yang golongan 13, karena dia sisanya berapa sih elektron valensi di golongan 13? 13 13 bentar. Em, sat- Satu ya, Satu, eh 13 itu sisanya adalah 2S2, 2P1. Berarti 3 ya. oh iya 3 Berarti ini S, ini P. P. Nah, kayak gini. Kalau golongan 14, Hmm. ini akan 2S2, 2P2. Nah, Oh iya, 15 kayak gini, 16, 2P4 ya. iya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Nah, kalau misalkan eh ini energi, hati-hati, plus minus itu bukan nunjukin kalau plus berarti energinya besar, minus itu energinya kecil, enggak. Tapi kita nunjukin kalau plus itu artinya dia butuh energi. Ingat kalau energi itu plus minus, energi itu vektor. Jadi plus minus itu nunjukin arah. Oke? Kalau plus artinya dia membutuhkan. Kalau min artinya dia melepaskan. Kalau susah, kalau kita susah mau ngapa-ngapain susah, itu kan butuh energi ekstra ya. Tapi kalau Hmm. gampang, itu kita nggak butuh energi ekstra, apalagi kita melepas. Artinya semakin mudah dia
menarik elektron, berarti dia itu akan melepas energi yang semakin besar. Kayak gitu. Kebayang Oke. sampai sini? Paham. Berarti semakin muda berarti lepasnya semakin besar. Iya. Jadi Oke. artinya yang paling besar alias yang golongan 16 itu adalah yang Oh, -141. iya, karena dia melepaskan energi yang banyak. Artinya dia gampang banget buat menarik elektron. Kayak gitu. Oke ya. Berarti ya, oh ya. Nah, tapi hati-hati. Untuk golongan 15 itu bukan yang 122. Pengecualian ya. Ada pengecualian. Iya, kan kalau afinitas elektron gini-gini kan ya. Nah, Iya, iya, di mana di sini pengecualiannya di golongan 15. Kenapa sih? Karena kalau kita lihat 15 ini yang S-nya penuh, yang P-nya setengah penuh kan ya. 15. Iya. Kalau setengah penuh dia itu stabil, artinya ketika dia mau ngambil elektron dia itu mager, alias butuh energi. Makanya di sini yang plus 9 itu adalah yang 15. 15. Ini baru 14, ini 13. Kayak gitu ya. Oh, paham Kak. Mm-mm. Lambang unsur berarti karena dia periode 2, siapa tuh berarti? Lambang unsur. Berarti yang 14 itu C, C, bawahnya N, N, O, B. P. Ya, kayak gitu B, ya. B, B, Apa? B, B. B. Oh iya, B. Oke. Oke, itu yang bagian A. Yang bagian B, mengapa unsur 2 memiliki afinitas elektron bernilai positif berbeda dari ketiga unsur lainnya? Tadi ya, karena dia Oke. setengah Stabil. Stabil. stabil, setengah penuh ya, stabil. Jadi sukar untuk menarik elektron. Oke, urutkan keempat unsur berdasarkan kenaikan jari-jari atom. Kenaikan Oh, jari-jari atom. kalau jari-jari atom berarti kalau jari-jarinya semakin besar, semakin mudah lepas kan ya? Elektronnya semakin mudah lepas, ya betul. Berarti eh, kenaikan berarti yang dari rendah dulu berarti yang Mm-mm, N, yang mana? ya deh, N dulu. Oke, nah kalau jari-jarinya itu eh, nggak ada hubungannya sama afinitas. Kalau afinitas elektron kan tadi kemampuan dia menarik elektron ya, menarik elektron dari Iya, orang lain, bukan dirinya diri sendiri, bukan. Jadi misalkan di sini ada O, nah di sini misalkan ada H. H punya elektron ya. Nah, si O iya, ini gimana sih kekuatan menarik elektron dari si H gitu, bukan dari dirinya sendiri. Kalau tadi yang sempat dimention sama Vio, kalau misalkan jari-jarinya lebih besar, akan lebih mudah melepaskan elektron dari dirinya, iya benar. Nah, jadi kaitannya antara jari-jari bukan sama afinitas elektron, tapi kalau jari-jari kecenderungannya kan dari kanan ke kiri ya, semakin iya. besar dari atas Atas ke bawah. ke bawah. Iya, apa sih kaitannya dari kanan ke kiri itu adalah muatan inti efektif namanya. Adalah pokoknya kekuatan inti yang positif itu menarik elektron-elektron dari dirinya sendiri, kayak gitu. Kayak Berarti gitu ya. susunannya eh, dari yang golongan 16 ya. 16, Iya, 15, 14, 13. iya. Jadi yang 16, yang O lebih kecil Oh, dibandingkan N, lebih kecil dibandingkan C, lebih kecil dibandingkan B. B. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini. Paham. Oke, sip.
Kalau udah paham, eh, teori atom, oh belum sampai situ. Coba yang ini dulu. Sebentar. Oke, dibaca dulu aja. Mulai dari soal yang A dulu kali ya. Boleh, iya. Ini cuman reaksi asam dengan ion karbonat berarti H plus ditambah CO3 min. Mm-mm. H plus tambah ion karbonat CO3 2 min ya. Kalau Iya, karbonat menjadi eh, H2 C, CO3 CO3. terus Berarti, hanya 2. ah. Oke ya. Sip, bagian B. Bagian B. Ini kan soalnya Mm-mm. Jika reaksi tersebut menghasilkan 0,44 gram gas CO2. Oke, kita coba baca nih. Katanya sampel mengandung ini. Oke ya. Untuk menentukan kadar 4,86 gram direaksikan dengan HCl. Penambahan larutan asam tersebut menyebabkan ion OH- dan CO2- bereaksi dengan H+, menghasilkan ini nih. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Sebenarnya reaksi ini betul. Cukup sampai sini boleh. Kalau nggak dikasih tahu di soal menghasilkan H2O sama CO2. Jadi, H2CO3 kita sebut sebagai suatu asam bukan. hipotetik, Hipotetik. di mana dia itu terurai. H2CO3 itu terurai menjadi H2O ditambah CO2. CO2. Kalau basah, NH4OH itu terurai menjadi NH3 ditambah H2. H2O. Yaitu basah hipotetik, ini asam hipotetik. Kayak gitu ya. Jadi di bagian B karena udah di bagian A karena udah di state dia jadinya H2O dan CO2, kita ikutin aja sesuai maunya. Berarti nanti hasilnya adalah H2O dan CO2. CO2. Oke, sip. Berarti kita bisa Berat, ngerjain bagian B kalau kayak gitu kan. berarti mol CO2 itu bentar. Saya langsung hitung aja berarti. Mm-mm. Karbon itu 12 kan ya? Apanya? C. Karbon karbon Dua- 6 12 kan ya? 12, 12. Berarti mol CO2 itu 0,01 Mm-mm. 0,44 dibagi dengan 44. 44. 0,1 ya.
0,01. 0,01. Ya, terus Cuman kan di reaksi ini dikasih taunya itu H plus sama CO3 2 min. Itu eh, sedangkan di soalnya itu diminta K2CO3. Oh, berarti kita cari molnya CO3 dulu ya? Atau boleh. Iya, cari molnya CO3. Pak, gimana caranya? berarti mau 0,01 juga Iya, karena berarti perbandingan koefisiennya adalah 1:1. Kalau di sini 0,01, berarti ini adalah 0,01. 0,1. Oke, habis itu Em, bikin persamaan lagi. boleh mau bikin persamaan lagi atau enggak, kan CO3 2 minus asalnya dari K2CO3, iya enggak? Iya. Jadi kan berarti mol Oh, CO3 2 minus sama dengan mol K2CO3 sama dengan 0,01. satu. Oh iya ya, Mm-mm. paham. Kalau kalau misalnya ditanya mau K-nya itu berarti 0,02 ya. Mol K-nya aja iya 0,02 Oh, karena 2 valensinya 2. oke, paham. Berarti sekarang yang C ya. Belum selesai dong. Kan masih persen K2CO3. Ini baru ketemu mol K2CO3. Oh, oh, berarti kita cari masanya. Iya, masanya berapa? Bentar. K itu 39 kalau nggak salah tapi. Ke 138 ya MR-nya. Coba iya dikoreksi. 138. Berarti Mm-mm. 1,38. Mm-mm. Udah. Berarti tinggal persen ya. Persen berarti 1,38 dibagi 4,86 ya. 4,86-nya itu dapat dari Ini mereaksikan oh ya. 4,86 gram sampel. Iya Kak. Oke. 28,4. Iya, Mm-mm. Oke, sip ya. paham Kak. Oke, sip. Bagian C, tentukan massa KOH dalam sampel. Masak KOH dalam sampel. Heeh. Tadi kan Tadi, berarti KOH ditambah HCl harus bikin reaksi baru ya. iya, reaksinya benar antara KOH dengan HCl. Menjadi H2O KCl HCl ditambah H2O ya. H2O. Mm-mm. HCl-nya 0,2 molnya. 0,2 mol, tapi 0,2 mol itu kan direaksiin semua sama sampel kan ya? Oh iya ya. Mm. Berarti oh sisa HCl-nya 0,13 bisa Iya, bisa dari situ. bisa, benar. Sisanya 0,13 mol. Berarti Hmm, berarti berarti HCl yang bereaksi itu 0,2 kurang 0,13. nah, ingat, HCl ini katanya penambahan larutan asam. Siapa larutan asam? HCl kan ya?
Iya. menyebabkan ion OH- dan CO2- bereaksi. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita pakai HCl itu akan bereaksi sama CO32- dan OH-. Yang bereaksi sama CO32- kan tadi ada di sini. Berapa? Oh, C, C, CO3-nya atau H plusnya? H plusnya. Ah, HCl kan H 0,02. plus. 0,02. Iya, 0,02 ini kan asalnya dari HCl. Berarti mol HCl yang dipakai buat ke CO3 itu 0,02. Sisanya ada 0,13. Berarti kan mol total, mol HCl total sama dengan sisa ditambah yang bereaksi dengan CO32- ditambah yang reaksi dengan Oh, KOH. Ya kan? iya, Mol totalnya tadi 0,2 ya. iya. 0,2 sama dengan sisanya 0,13 ditambah 0,01. Nah, berarti sisanya punya KOH. X. X-nya berapa Oh, berarti? Kak, Hmm? reaksi dengan CO3 itu 0,01 atau 0,02 ya? Oh iya, maaf. 0,02. Kebiasaan. Oke. 0,05 ya. Iya. Iya, artinya HCl yang bereaksi dengan KOH adalah 0,05. Akibatnya apa? Berarti KOH-nya 0,05 juga. Berarti KOH sama dengan 0,05 juga. Artinya masanya ada ya, Iya. 40,56 ya. Kayak gitu. 2,8. 2,8 gram. Oke, jadi persennya sama dengan 2,8 dibagi 4,86 dikali 100%. Oke. Sekitar 57,6%. Sampai sini oke? Oke, Kak. Oke, aku hapus dulu ya. Bagian D. Persen KCl dalam sampel. KCl sampel. Hmm, sebentar. Heeh. Aku bingung KCl-nya dapat dari mana. Eh, Nah, di sini kan nggak ada reaksi sama KCl sama sekali ya. i- Cuman kita tahu oh, kalau sampel hanya punya ini. iya, Mm-mm. Kita udah tahu KOH-nya berapa, K2CO-nya 3-nya berapa, berarti KCl sisanya kan ya? iya. Iya. Hmm, Berarti buat yang bagian D, nanti KCl sama dengan mau dicari masanya dulu boleh. Mau langsung 100 dikurang 57,6 dikurang 28,4 juga nggak masalah ya. iya, paham, Kak. Heeh. Ketemunya sekitar 13,98-an lah. Sampai sini oke ya? Paham, Kak. Tip. Bagian E. Gambarkan struktur Lewis untuk CO3 2-. C, CO3 2 minus. Mm-mm. Berarti C ada 4 ya? C itu elektron valensinya ada 4, betul? Ya. O itu 2. O itu elektron valensinya ada O-nya 6. 6. 6. Heeh. Udah, berarti tinggal gambar. Eh, Iya, tinggal gambar.
Berarti Berarti, O-nya itu menyumbang 2 elektron ke C. mm-mm. Tapi, Tapi ada satu O yang gak dapat dari C. Ya. uh-uh. Jadi gini, kalau tips ya, tips buat ngegambar struktur Lewis, pastiin kita tahu harus ada berapa banyak elektron yang kita gambar. CO3 kan terdiri dari C punya 4 elektron, O-nya ada 3, berarti 6 kali 3 ya, Iya, ditambah dengan muatannya 2 minus. Nah, totalnya berarti 18 tambah 6, 24 ya. iya, Kita harus menggambarin 24 elektron. Nah, atom pusatnya itu yang jumlahnya paling sedikit kan C ya. iya. Step menggambar struktur Lewis yang penting kita tahu atom pusatnya dulu. Kita taruh atom sisa di pinggir-pinggir. O-nya ada 3 kan ya? Iya, Oke, kita pengennya oktet. Kalau kayak gitu, C itu kan punya 4. iya. Heeh. C punya 4. Kalau udah di sini, eh, kita lengkapin dulu yang atom pinggir, bukan atom pusat ya. Kita lengkapin dulu yang atom pinggir. O, O itu punya 6 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 6. Masing-masing dari O butuh 2 lagi kan ya? Nah, kalau Iya. misalkan dikasih sama C-nya satu-satu, nah, oke, aturannya kalau misalkan di sini, misalkan yang atas ini, yang atas dikasih C1, dia kan masih kurang satu lagi ya, buat oktet ya. Iya, Nah, ini kalau kita lihat, elektronnya baru berapa? Baru 22, ya enggak? iya. Berarti masih ada 2 elektron lagi. Kalau kayak gitu, kita elektron yang kita tambahin, kasih aja ke sini. Nah, ini jadi Oh, 8. Kalau kita ngasihin elektron, wajib kasih negatif. paham. Mm-mm. Terus, ini yang atas. Terus yang duanya gimana? Yang kedua, yang lainnya. Em, yang kiri dulu, kalau kiri dulu berarti tambahin 1 elektron dari luar. Oke, terus kasih negatif ya. Oke. Terus yang kanan ambil 2 elektron bisa. Ya, ya. Boleh ya. Karena udah nggak ada yang bisa. Kan yang dari luar tadi tambahannya cuma boleh 2 kan? Karena Iya. pengennya 24. Ini udah 24. Cara satu-satunya kita kasih 2 elektron dari C ya. Oke, Kak. Nah, ini udah 8 yang pinggir, yang O-nya. Tapi si C baru 6. Karena C baru 6, O udah dikasih 2, sekarang juga harus ngasih 2. 2. Jadi oktet. Kayak gitu. Paham, Kak. Oke, sip. Aman Kak, sampai sini? Kak, Hmm? Apa? kan tadi kita sempat bahas kayak SO4, SO4 itu kan muatannya itu 2 min kan, Kak. Hmm. SO3 juga 2 min. Itu sebenarnya kayak 2 minnya itu bisa kita tentuin sendiri atau kayak emang ada percobaan, hasil percobaan gitu. Kalau sebenarnya SO42 minus itu dari struktur Lewisnya juga bisa nentuin. Kalau itu 2 minus. Terus yang kedua bisa kita tentuin juga dari muatannya. Jadi S itu muatannya berapa sih? 6. Plus 6. O itu Iya, 6 juga. -2. itu minus 2 ya. Ya, Kalau SO42 minus wajar ya, dia itu iya. minus 2. Kalau Tapi kenapa SO, SO32 minus juga minus 2 kayak gitu ya? iya, Berarti S itu kan bisa ada plus 4, bisa minus bisa plus 4 juga.
bisa plus 6, bisa plus 4, gitu kan ya? Oh, oh ya, paham Kak. Mm-mm. Nah, tapi kenapa sih bisa 2 minus? Apakah itu percobaan? Mungkin percobaan ya, karena kita tahu struktur Lewisnya kayak gimana dari simulasi gitu. Jadi kita tahu nanti minus 2 itu juga bisa, atau bisa juga dari reaksi asam basa ketika kita punya H2SO3, ternyata waktu dicek muatannya minus 2. Itu mungkin bisa. Paham. Mm-mm. Kayak gitu. Matematika udah penjurusan ke aktuaria atau masih milih nanti lagi di semester 2? Oh, maksudnya udah tentuin sekarang atau Eh, gimana? Oh, uh-uh. aku pengennya aktornya sih. Oh, emang sekarang aktuaria bukan lewat ini ya? Kan ada jalur apa sih kalau namanya peminatan. Aku kurang paham maksud peminatan itu. Bukannya semester Oh, 3 ya milihnya? nah, Kan- jadi gini, ada beberapa jurusan yang ada peminatannya sejak kita daftar di SNMPTN ya, berarti ya? iya, Heeh, jadi kalau kita ngedaftar SNMPTN itu eh, kan umumnya kalau di ITB kita daftarnya fakultas ya. Tapi iya. buat jurusan-jurusan tertentu itu ada aktuaria, ada kimia, kalau di FMIPA ada astro. Nah, ini ada peminatannya. Jadi kita bisa nentuin dari SNMPTN kalau kita mau pilih ke salah satu dari ini langsung. Jadi Boleh, boleh langsung. bisa kalau buat yang Oh, 3 ini. nggak seleksi. Iya itu waktu waktu SNMPTN kita kan milih peminatan. Jadi kita diseleksinya sama orang-orang yang milih ke aktuaria langsung gitu. Seleksinya Oh, oh. waktu di awal. Jadi kalau udah lulus SNMPTN otomatis nanti waktu penjurusan kita bakal masuk ke aktuaria. Oh, berarti Hmm? SNMPTN matematika otomatis masuk aktuaria. Oh, bukan. Jadi SNMPTN kalau milih matematika, fakultas matematika, Ya, fakultas matematika itu kan ada 2 jurusan ya sekarang ya, iya, mata murni, mat sama aktuaria. Nah, iya, kalau misalkan dulu waktu ngedaftar SNMPTN-nya berhenti sampai fakultas matematika, jadi itu ada 2 step. Pertama kita pilih fakultas matematika, kalau kita mau pilih aktuaria harus ada step kedua, yaitu kita pilih peminatan. Ada 2 step. Kalau kemarin oh, Vio cuman sampai ke matematika, milihnya nanti berarti harus dijurusin lagi nanti di semester oh, pemilihannya di semester 2 kan. Di semester 2 tuh jadi tuh ada survei 1, survei 2, survei 3. Nanti di survei-survei ini milih jurusannya apa-apa-apa, yang paling nentuin nanti survei 3 buat nentuin apa jurusan. Cuman dari survei 1, 2, 3 itu dipertimbangin. Nah, kalau paham. kemarin cuman berhenti di matematika, jadi nanti harus saingan lagi nih, milih mat atau aktuaria. Tapi kalau Oh, kemarin langsung masuk ke peminatan, abis milih matematika, otomatis masuk ke aktuaria. Kayak gitu. paham, Kak. Mm-mm. Kemarin berarti baru ke matematika aja ya? Iya, Mm-mm. Nggak apa-apa. Nanti kuotanya aku nggak tahu berapa biasanya aktuaria. Cuman ya biasanya banyak gitu. Ada berapa persen gitu dari yang peminatan, berapa persen dari yang di jurusan kayak gitu. Asalnya dari mana, Vio? Jakarta. Jakarta. Oh, oke. Dulu ada cutting yang masuk ke aktuaria juga belum? Hmm, kurang tahu sih aktuaria atau matematika, cuman dia masuk ke fakultas matematika. Oke, 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 iya. Aktuaria ini juga baru berapa tahun ya? Aku tingkat terakhir kalau nggak salah baru ada aktuaria. Iya, jadi gitu harus ke peminatan. Tapi nggak apa-apa kok. Yang penting nanti kalau emang Via udah yakin ke aktuaria dari pilihan 1, 2, 3, nggak, jangan sampai
berubah-berubah, aktuaria aja terus milihnya. Oke, Kak. Mm-mm. Soalnya suka ada yang berubah-berubah gitu kan. Itu juga jadi pertimbangan gitu loh buat di jurusan. Tapi sekarang enak ya, udah fakultas matematika. Zaman aku dulu tuh masih campur sama kimia, fisika, sama astronomi. Jadi kalau misalkan pengennya matematika, tapi nggak masuk ke matematika, terpaksa ke kimia atau ke astronomi atau ke fisika kan agak jauh ya. Kalau Oh, iya, iya. iya, kalau sekarang kan matematika aktuaria ya jauh-jauhnya sedikit lah, nggak yang jomplang banget. Kalau ini kan beda banget gitu. Oh, iya. Mm-mm. Ini emang sengaja kelas persiapan biar nanti masuk udah siap. Iya, Iya sih, kalau banyak yang keteter juga sih kalau waktu masuk baru kan ini beda ya, agak beda ya. Kalau di SMA sama di ITB cara belajarnya, tipe-tipe soalnya gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti kita belajar lah ya. oke, Kak. Oke, sip. Sampai sini dari Vio ada yang mau didiskusiin dulu? Enggak, Kak. Ya. Oh iya, Kak, Kak. Mhm. Eh, itu kan saya dapetnya kimia satu a. Satu a sampai satu b itu berarti satu a lebih dalam ya. Oke, kalau dibilang lebih dalam, ya. Pertama lebih dalam, terus materinya juga lebih banyak sih, karena satu satu A itu, kalau kimia A itu ada 2 semester, kalau kimia B cuma 1 semester. Oh, berarti gak ada istilah 2B ya, cuma ada 2A. Nggak ada, kimia B cuma satu Oh, semester. Jadi kalau kimia B itu totalnya cuma 10 bab, kalau kalian 20 bab. oh, paham, Kak. 2 semester. Babnya lebih kecil, lebih disempitin kayak misalkan kalau kalian nanti belajar kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini kalau di kimia B itu jadi 1 bab. Kalau di kimia A nanti ada kesetimbangan aja, kesetimbangan asam basa, sama kesetimbangan kelarutan. Terus apa lagi ya yang jadi beda? Kimia B itu nggak ada organik, kimia A ada organik. Apa lagi ya? Termo, termo, termo Termokimia. itu Ah, kalian dibagi sama termokimia sama termodinamika ya. Kimia B kalau oh nggak iya. salah digabung deh. Gitu deh, intinya kita itu banyak yang dipecah-pecah kayak gitu. Oh, paham, Kak. Mm-mm-mm. Gitu. Kalau FMIPA semuanya A. A semuanya. Uh-uh. Fisika A semua, kimia A, matematika A. Kalkulus sih yang mungkin nanti kalau kimia, fisika masih mirip lah sama SMA materinya. Nanti kalkulus itu fokus belajarnya udah les kalkulus belum? Eh, belum, tapi pernah belajar dikit sih. Itu kan agak beda ya sama di kelas sama di SMA. SMA. Beda jauh lah, cukup cukup jauh itu sih kalau kalkulus. Tuh, jadi nggak apa-apa, nyicil 3 bulan kan udah persiapan lebih awal. Iya, Mm. Oke, sip. Ada yang mau didiskusin lagi? enggak, Kak. Oke, kalau belum mungkin kita cukupin dulu ya buat pertemuan malam hari ini. Nanti kalau udah aku upload nanti aku kabarin. Oke, Kak. Kita cukupin dulu pertemuan malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan.
berdoa dicukupkan, aku end meetingnya ya. Oke, Makasih, Kak. Sama-sama.